Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi kita dalam rancangan Jom Sembang. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Saya sentiasa mendoakan agar kamu semua berada dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja dalam menjalani kehidupan seharian kamu. Dan pada hari ini kita akan membincangkan lagi topik yang sangat menarik, yaitu mengenai pengurusan masa. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan teruskan dengan lagu puji-pujian dulu sebelum kita teruskan dengan diskusi kita pada hari ini. Jadi saya akan pimpin kita di dalam puji-pujian kita. Jadi untuk lagu pertama kita, mari kita nyanyikan lagu Sukacita Bergelora. Jeje. Na 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 Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Na 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 na. Na 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 na. Oke, untuk lagu kedua kita, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Senyum. 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 Bukan sedih ya, senyum. 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 Sedih. Jangan sedih. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira. Aduh, Ayo. sempat lupa lirik Kak. Itulah. Oke, marilah kita semua tunduk kepala dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami satu hari yang sangat indah di mana kami semua dapat berkumpul di sini untuk membincangkan topik-topik yang sangat berguna dalam kehidupan kami dan kami dapat aplikasikan dan dijadikan sebagai teladan ya Bapa. Bapa, Engkau berkatilah perbincangan kami pada hari ini agar semuanya berjalan dengan baik dan juga biarlah penonton di luar sana juga dapat memahami isi penting yang ingin kami sampaikan ya Bapa. Bapa, teruskanlah berserta dengan setiap satu kami di sini. Engkau ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat semua, terima kasih karena masih lagi setia menonton rancangan ini. Dan saya harap pada episode-episode yang lalu Anda semua dapat belajar sesuatu yang baru, bagaimana untuk menangani masalah dan juga bagaimana kamu mengaplikasikan topik-topik tersebut dalam kehidupan kamu sendiri. Dan pada hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah sangat menarik. Tetapi sebelum kita pergi kepada diskusi topik kita, marilah kita mendengar dahulu testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Marilah kita sama-sama mendengar testimoni tersebut. Salam sejahtera dan selamat bertemu.
Nama saya Brandon J. Wilton G. Benda dan saya berasal dari Sabah. Dan saya ingin menceritakan kamu testimoni saya macam mana saya lebih dekat kepada Tuhan. Oke, pada mulanya saya ini seorang pelajar yang sangat nakal. Saya bukan start sekolah dengan sekolah Adventist. Saya dulu pernah sekolah di government. Saya seorang kaki merokok, saya seorang kaki ponteng. Saya suka pernah juga ikut orang bergaduh dan classmate saya time itu, dan juga pernah bergaduh sama keluarga saya. Dan keluarga saya pernah juga bertanya sama saya, kalau kamu mau pergi pindah ke ataupun mau pergi pindah ke SAS, yaitu Sabah Adventist Secondary School. Dan saya first cakap dengan keluarga saya lah, dan saya cakap sama mereka yang saya tidak mau sebab saya tidak kawan. Sekali tiba-tiba satu hari saya punya cousin mau pindah ke SAS, dan itulah keluarga saya notice dan dia bertanya sama saya sekali lagi, kamu mau lagi pindah ke SAS kah? Dan saya tahulah, okey, saya tidak sudah alasan dan saya cakap, okey, saya pindah, saya ikut cousin saya. Dan saya di SAS first time saya merasa itu kelainan berbanding dengan government school. Sebab saya ni suka dengan kawan saya dari government school. Saya suka kawan dorang cool. Tapi tidak kusangka selama saya 4 tahun beberapa bulan di sana SAS, saya sangat-sangat menyukai di sana. Sebab disebabkan itu, SAS telah berubah hidup saya untuk lebih dekat pada Tuhan. Mereka telah mengajar saya bercakap di depan gereja. Mereka telah mengajar saya macam mana mau jadi leader. Dan salah satu juga yang saya sangat-sangat bangga sampai sekarang, yaitu saya ikut choir di sana. Nama choir itu adalah COH. Dan saya sangat-sangat happy sebab mereka mengajar saya macam mana untuk buat ministry melalui musik. Saya mau kasih tahu kamu yang SAS ni sangat baik. Mereka telah ajar saya. Saya bersyukur kerana saya berpindah di SAS. Saya terima kasih juga lah dengan cousin saya yang pindah tu. Kalau bukan sebab dia, mungkin saya di pinggir-pinggir jalan jadi gangster. Dan sekarang saya belajar di salah satu universiti di Thailand, Adventist School. Dan sebab itu saya sangat bersyukur dan puji Tuhan, saya masih faithful sama Tuhan, saya masih faithful dalam pekerjaan ministry dia. Terima kasih. Itu dia tadi testimoni yang telah disampaikan oleh salah satu sahabat kita. Semoga testimoni tersebut dapat memberikan kita inspirasi dan juga dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah sahabat-sahabat semua, sekarang kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik, yaitu pengurusan masa. Jadi bila kamu fikir tentang pengurusan masa, mesti kamu akan ingat jam di dinding. Kalau saya akan terus ingat jam di dinding. Macam mana kita menggunakan setiap detik waktu itu dengan berharga. Jadi sahabat kita, apa yang kamu boleh definisikan tentang pengurusan masa? Oke, untuk pengurusan masa, kalau kita tengok masa kan, orang suka cakap masa itu emas kan. Oh iya, sangat berharga. Sangat berharga. Mahal mau beli. Ya, so macam masa ialah depend kamu macam mana kamu boleh manage kamu punya masa dengan membuat perkara yang tertentu, mungkin pekerjaan seharian kamu, mungkin di waktu kamu buat kerja rumah kan kamu perlu ada masa kan untuk kamu perlu pandai membuat masa untuk mungkin kamu kerja, boleh buat kerja rumah dulu, okey, mungkin 1-2 jam, terus lepas tu kamu buat ini. Kalau kamu buat satu masa tu untuk satu perkara, macam tidak tu kan buang masa. Ya, macam buang masa saja kalau kamu buat satu perkara. So masa itu sangat penting. Masa itu emas. Yes. Betul tu, apa yang kita boleh tengok dalam masa ini, masa itu dia terus berjalan ke hadapan, dia tidak akan undur ke belakang. Betul. Jadi setiap masa yang kita gunakan itu, gunakan sebaiknya, sebab masa yang sudah lalu kita tidak dapat ulang kembali. Betul. Kita tidak dapat ambil masa yang sudah lalu itu untuk melakukan perkara-perkara lain. Jadi gunakan masa itu sebaiknya. Jadi dalam Alkitab juga ada menerangkan beberapa ayat berkaitan dengan pengurusan masa. Kenapa masa itu sangat penting bagi kita? Jadi mari kita lihat 3 ayat Alkitab yang berkaitan dengan pengurusan masa. Ayat Alkitab yang pertama terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Ayat yang kedua terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Dan ayat yang ketiga terdapat dalam Pengkhotbah 3. Mari kita dengar
dengar ayat-ayat tersebut dengan penerangan daripada kawan-kawan kita. Oke, jadi ayat Alkitab pertama di Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau kita faham nilai masa ini dan kita menggunakan dia dengan baik, kita boleh memperoleh kebijaksanaan. Betul? Betul? Saya setuju. Setuju. Oke, betul. Sebab kan tadi kamu terangkan kalau masa itu digunakan dengan baik, kita akan beroleh kebijaksanaan. Kalau kita kaitkan dalam pendidikan, kalau kita tidak menggunakan masa itu sebaiknya untuk belajar, masa itu akan terbuang dengan benda yang tidak berfaedah. Adakah kita akan memperoleh kebijaksanaan? Semestinya tidak. Tidak semestinya. Tidak Ada semestinya. yang benda yang tidak berfaedah juga, mana tahu dia boleh Kadang-kadang iya. memberi ajaran kah apa. Betul? Itulah. Terima kasih Yan, dan kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Oke, jadi ayat yang kedua di Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Di sini dia berkata, oleh itu, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu karena masa ini masa yang jahat. Jadi apa yang saya boleh dapat dari inti ini, dia bilang waktu yang kamu ada itu pakailah dengan bijak, dan janganlah kamu pakai waktu itu untuk sia-siakan waktu. Karena kayak kita tahu kan kalau waktu itu kan itu adalah salah satu kayak kita boleh katakan hadiah yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita gunakan. Jadi kalau kita tidak gunakan waktu itu dengan betul, dengan benar, and then jadi waktu itu kita tidak boleh redeem balik macam itu. Jadi harus pakai that moment also. Iya. Sebab setiap waktu yang berjalan itu kan seperti yang kita katakan tadi, waktu itu sangat emas. Kalau kita buang saja macam kita buang emas. Benda yang berharga itu kita buang-buang. Patutnya benda yang berharga itulah yang kita ambil, gunakan dengan sebaiknya. Jadi ayat yang seterusnya. Oke, ayat yang seterusnya terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 8. Oke, ayat ini sedikit panjang jadi saya akan ringkaskan. Di sini dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia kita mempunyai waktu untuk semua benda. Oke, not all the time, ataupun bukan setiap masa kita melakukan benda yang sama. Kita perlu membahagikan masa kita untuk contoh kita sebagai pelajar, kita membagikan masa untuk belajar. Sebagai anak kan kita menolong ibu bapa begitu. Itu adalah salah satu yang diperintahkan ataupun yang terdapat dalam buku Pengkhotbah ini, chapter 3 ayat 1 hingga 8. Begitu juga masa, kadang-kadang kita membuang masa dengan begitu mudah, sehingga kan kita cakap terlalu susah untuk kita menerima bahwa kita akan selalu cakap saya menyesal loh kita buat benda ini dulu. Kan itu adalah sesuatu yang sangat lazim, terutamanya kepada semua pelajar lah, terutama pelajar siapa ya saja. Bahkan orang tua juga kadang-kadang dia orang cakap, aduh menyesal loh saya tidak beli kereta hari itu, menyesal loh saya tidak beli wheelbarrow kah. Semua benda tu dia orang kerana sedikit ataupun beberapa detik semua benda berubah. Itulah sebab kalau kita mempunyai masa, kita harus menggunakan masa tersebut dengan betul, supaya apa yang kita buat berfaedah dan mendatangkan faedah kepada orang lain juga lah. Ya, betul. Sebab macam yang dia katakan tadi, bila kita membuang masa itu datangnya penyesalan. Ya, penyesalan. Sebab bila contohnya kan exam esok, lepas tu hari ini baru mau start study. Saya percaya ramai juga student begitu. Sebab kita pun pernah experience benda yang sama. Kita belajar last minute. Tidak bermaksud kita last minute itu sebab
kita melengah-lengahkan masa. Mungkin disebabkan kita sibuk dengan kita sibuk dengan komitmen lain, menyebabkan kita terlepas belajar. Jadi kita belajar last minute, dan kadang-kadang bila esoknya exam, kita jawab exam, lepas habis exam barulah menyesal saya tidak sedia awal. Ya, selalunya bila kita tidak urus masa dengan baik, akan datang rasa penyesalan. Ya. Menyesal betul, kenapa saya tidak belajar awal-awal. Selalunya begitu. Jadi ini adalah sudut pandangan Alkitab, tiga ayat Alkitab yang telah kita pelajari mengenai pengurusan masa. Sekarang kita pergi kepada pendapat kita sendiri mengenai pengurusan masa. Jadi apakah pendapat Anda tentang pengurusan masa? Menurut saya kan, semua kita pernah mengalami ini pasti. Macam mana kita boleh terlepas masa macam tu kan? Jadi pada pandangan saya itu, dan apa yang saya pernah rasakan itu karena kita tidak ada macam schedule yang tetap yang kau ikutkan, kamu ikut seperti kau je apa kamu buat. Jadi saya rasa, dan saya mungkin semua orang patut buat, dan juga anak-anak belia di luar sana juga patut buat, adalah buat jadwal di mana kalau kamu start lah di masa ini kalau kamu bikin ini, masa ini kau bikin ini, dan jangan lupa untuk tidak lihat waktu. Macam kalau kau main handphone kan kadang-kadang pasti terlepas masa kan. Yes. Ingat kan mau main buat 15 menit ya tentu kan. Satu jam. Itulah. Jadi saya cadangkan buat jadwal waktu, dan itu saya juga pernah experience itu memang boleh dikatakan mujarab lah. Mujarab. Betul, kalau ada jadwal, kita sudah manage time itu dengan lebih tepat. Macam 1 jam ini kamu buat perkara ini, 1 jam ini membuat ini. Macam banyak benda yang kamu buat sepanjang waktu itu sebenarnya. Tapi saya boleh katakan di sini, handphone adalah salah satu distraction yang paling besar. Apa kau kata? Distraction besar. Ya, betul. Coba kalau kamu pegang handphone selama 30 menit, kamu tidak akan rasa baru kamu sudah habiskan masa 30 menit. Coba kalau saya bagi kamu buku dan baca 10 menit, pening sudah kepala saya. Mengantuk sudah. Ya, mengantuk sudah. Melainkan kalau buku itu sesuatu yang kamu minat, tidak apalah. Tapi kalau handphone, kamu spend seberapa banyak masa, kamu tidak akan pernah rasa cukup. Ya, jadi kita try untuk avoid benda-benda yang menyebabkan kita leka, dan gunakan masa itu dengan sebaik-baiknya. Ada lagi pendapat lain? Oke, dalam pendapat saya, kalau kita bercakap mengenai masa kan, tadi kita bercakap mengenai masa belajar apa semua. Ya. Jadi dalam pendapat saya juga kita perlu membagikan masa kita untuk Tuhan. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa ada satu prinsip yang ditetapkan dalam Alkitab juga mengatakan bahwa tithe ataupun perpuluhan. Ya, perpuluhan. Perpuluhannya itu 1/10 daripada semua benda. Jadi apa yang ingin saya sharekan adalah bagaimana kalau boleh kita tithe-kan ataupun kita persepuluhkan kita punya masa dalam satu hari untuk Tuhan. Kalau satu hari ada berapa? 24 jam kan? 24 jam. 24 jam. Jadi 10% daripada 24 jam itu adalah berapa? 24 menit. 2 jam. 2 jam 24 menit. 2 jam. 2 jam. Jadi kita kalau boleh kita boleh juga aplikasikan ini dalam kehidupan kalau kita boleh. Sebab saya percaya bahwa kita semua ada masa yang sama kan, 24, tiada yang dapat 25. Jadi kalau ada orang yang boleh buat, kenapa kita tidak boleh? Jadi itu adalah pendapat saya mengenai time management ini. Kalau kita urus dengan betul, memang boleh punya lah. Ya, memang boleh. Kalau masa ini dapat diurus dengan baik, bukan saja kita mencapai kejayaan, tapi dalam masa yang sama kita dapat mengeratkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang saudara JJ sudah terangkan tadi, kita ada masa untuk family, untuk kawan, untuk pelajaran, untuk benda-benda lain, shopping, masak, kemas rumah. Kita boleh spend masa untuk itu, tapi kita perlu juga ada masa yang spesifik untuk kita gunakan
bersama-sama dengan Tuhan. Baca Bible, kamu boleh pray, begitu. Kita macam cadangan dia tadi, kita jadikan 1/10 daripada perpuluhan itu dijadikan sebagai 1/10 daripada masa kita untuk Tuhan. bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saya berharap rakan-rakan yang mendengar cadangan ini kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan kamu. Sekiranya kamu ada masalah dalam membahagikan masa kamu untuk Tuhan, kamu boleh ikut cadangan kami, yaitu dengan membahagikan sekurang-kurangnya 2 jam untuk mempelajari firman Tuhan di rumah ataupun di mana saja kamu berada. Terima kasih kawan-kawan atas pendapat dan juga buah pikiran yang telah kamu berikan. Jadi sekarang ini mari kita saksikan aktiviti membuat craft tangan menggunakan apa guys? Barang recycle. Ya, barang recycle, yaitu craft tangan menggunakan botol. Jadi mari kita saksikan video tersebut. Hai sahabat-sahabat semua, bertemu kita kembali dalam rancangan Job Sembang. Pada hari ini kita akan melakukan aktiviti craft tangan menggunakan bahan terpakai, yaitu botol plastik. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain, kita menggunakan seperti ini adalah bekas tisu yang panjang. Jadi sudah habis, kita boleh guna sebagai salah satu bahan untuk buat kita punya craft tangan hari ini. And then kita ada bahan yang lain seperti cardboard. Yang di sini kita ada buat bulatan untuk sebahagian kita punya craft juga. Pada hari ini kita akan buat craft menyediakan tempat untuk meletak barang-barang seperti sudu, garpu, pisau menggunakan botol plastik. Ya, jadi mari kita mulakan. Mula-mula kita sediakan botol dan kita potong sebelum kita tampal dengan kertas warna. Oke, mari kita mulai. Kita ambil botol dan kita gunting. Nah, gunting ke potong. Gunting, potong sama. Oke. Buka, potong ke belakang. Iya. Oke, kita kasih bersih dulu di atas dia supaya tidak tajam. Peringatan untuk sahabat-sahabat di luar, sila berhati-hati gunakan gunting dan pisau. Keselamatan Anda di tangan Anda sendiri ya. Ini adalah hasil botol yang sudah dipotong. Kita buang kepala dia. Dan sekarang kita ada tinggal badan dia saja untuk kita tampal kertas. Ini yang kita akan gunakan untuk letak sudu, garpu dan juga pisau, kan? Oke. So ini yang sudah dipotong. Sekarang kita akan tampal bahagian badan botol ini dengan menggunakan kertas warna. Selain daripada kertas warna, kamu boleh juga cat bahagian badan botol ini ikut kreativiti kamu sendiri. Tapi untuk cara yang senang, kita tampal menggunakan kertas. Oke. Cemana tampal. Oke. Mula-mula kita gam di botol dia, di atas dan juga di bawah. Dan tampal. Jadi kalau kita tiada glue gun boleh pakai apa lagi? Gam gajah, Gam gajah pun boleh. selotep, boleh. masking tape, semua tape. Oke, ujung sini dengan sini. Iya, ujung dan ujung. Ujung-ujung. Oke, ini adalah hasil yang sudah kamu tampal, yang sudah kamu badut dengan kertas.
Di bagian belakang ada lebihan, yang ini kita akan gunting untuk buang lebihan kertas. Supaya senang nanti kalau kita mau tampal di bagian, kita akan tampal di tapak cardboard supaya senang melekat. Jadi kita akan gunting lebihan kertas. Nah, kita tuliskan lagi Buat untuk 5 botol kan. potong yang lebih tekan. Iya, potong yang lebih. Oke, ini adalah bagian yang sudah saya tampal. Ini ada botol yang kedua. Jadi macam ini cara buat dia ya. Jadi yang di bagian atas senang mau gunting juga. Oke, siap sudah bagian yang kedua. Ini bagian pertama, bagian kedua. Dan saya ada bagian yang ketiga. Aduh, Sekarang kita akan buat bagian yang keempat dan juga bagian yang kelima. sekeliling cardboard. Oke, so kita ada 5 botol yang sudah dibalut. Sekarang kita akan tampal apa kita panggil ini, bekas tisu ya di tengah-tengah supaya senang kamu mau angkat nanti. So sebelum itu mari kita gunting dulu cardboard ini ikut bulatan yang sudah dilukis. Saya Gunting deh. persilakan.
selepas itu. Sila tunggu saya. Oke. Sekarang ini adalah bulatan yang sudah dipotong dan ini akan menjadi tapak untuk letak botol yang kamu sudah balut. Oke. Tapi sebelum itu di tengah-tengah kita akan tampal bekas tisu ini di tengah-tengah center. Bekas golongan. Oke. Sekarang di tengah-tengah. Yang tak bertiga itu tak normal loh. Wih. Oke. Oke, ini yang sudah ditampal. Ini akan jadi, inilah hasil dia apabila sudah ditampal. Jadi make sure yang bahagian di tengah-tengah ini gam yang kamu guna tuh kukuh supaya tidak tercabut. Oke. Apakah ini? Inilah contoh. Oke, buat lagi. Dapat. Saya rasa Sekarang kita sudah ada yang pemegang di tengah-tengah dia. Sekarang kita akan tampal setiap bahagian botol di sekeliling sekeliling bulatan bekas tisu ini. Jadi setiap botol yang kamu sudah balut dia ada bahagian lain yang kena tampalkan. Jadi lebih bagus kalau bahagian yang kena tampal ini kamu letak di dalam supaya tidak ngemplak. Oke? sorok kehodohan. Jadi saya letak gam. Oke. Nah, kami punya solusi. Oke, setelah ditampal 3 bahagian, ini hasil yang dapat kamu lihat. Cukup. 5 botol kecil mineral water cukup untuk buat satu pusingan di bulatan ini. Jadi ikut size mineral water yang kamu guna. Kalau size yang besar mungkin boleh muat 3 atau 4. Tapi kalau kamu menggunakan size yang kecil, saya sarankan kamu untuk menggunakan 5 botol untuk cukup mengelilingi bulatan. Oke? Oke, sekarang maju sikit. Lagi. Banyak sikit. Ada di sini. Oke, cukup. bagian botol yang sudah saya tampal dengan Jennifer. Jadi ini adalah hasilnya. Make sure masa kamu letak gam itu, gam dia cukup banyak untuk melekatkan botol plastik di bagian tapak supaya tidak keluar, supaya tidak tercabut. Oke, ini adalah hasil yang sudah siap. Sekarang kita akan tunggu sahabat kita untuk menghabiskan bagian mereka. Siap sudah. Sudah? Siap sudah. Nice. Oke, sekarang ini adalah hasil yang sudah siap. Oke. Oke. Ini yang sudah siap. Ini ada pandangan tepi, ini pandangan depan. Di bawah siap. Oke. Now kita mau hias supaya nampak menarik. Jadi di sini kita ada pipe cleaner.
yang selalu orang guna untuk tujuan decoration, ya menghias-hias. And then kita ada bunga yang sudah kita lipat dan bentukan. Jadi bunga ini kamu boleh decorate di mana-mana aja yang kamu suka. Ikut creativity Anda sendiri. Ya. So sekarang bolehlah hias. Hias. Ya, hias. Oke, kita simpan di bunga ya mas. Coba kita ambil ini. Mana tas pas itu bunganya mas. Aku gini. Aku tahu. Jangan terlalu pink. Bunga please. Oke. Tempat langsung. Apa? Kita suka yang Kenapa gitu? Atas sini. Atas lah. Atas tuh Atas sini. Hias. hias. Oh iya. Bentar ini. Pintar. Wow, jangan ketinggian kamu ya. Full Christmas tree. Depan. Everybody needs some love. L-O-V-E. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oke. Tada. Love. Wow. Bukan saya yang ajar buat viral tuh guys. Ini love. Mana mau letakkan? Jadi love. Kita kan perempuan. Oke, akhirnya yang hitam. Dua. Sejuk. Apa ini? Hampir bisa. Oke. Jangan disangkakan air tenang tidak loyal. Oke, siap. 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 ya siap. Oke, siap sudah. Siap sudah kami punya craft hari ini. Bekas untuk meletak sudu, garpu, pisau, apa lagi? Apa-apa alat yang kamu gunakan untuk memasak, macam spatula kah? Tulis pun lagi juga. Ya, yang ini mau jadi tempat untuk letak pensel, gunting, apa lagi? Nah, letak pensel warna, pen, banyak. So, ini adalah hasil yang sudah siap. Ini adalah pandangan dari atas kalau kamu mau tengok. Ini pandangan dari tepi. So, desain yang di tepi adalah mengikut creativity kamu sendiri, seperti apa yang kamu suka. Jadi ini yang hasil yang dapat kami hasilkan pada hari ini.
Jadi siap sudah craft untuk hari ini. So kalau kawan-kawan suka, kamu boleh buat di rumah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga harap kamu suka dengan craft yang kami buat pada hari ini. So terima kasih karena menonton rancangan kami pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di rancangan yang akan datang. Bye! Ya, itulah tadi aktiviti membuat craft tangan dengan menggunakan botol-botol recycle. Jadi, idea yang kami telah berikan ini, saya harap kamu semua boleh guna pakai juga untuk menggunakan botol-botol yang ada di rumah sebagai satu barang yang sangat berguna untuk supaya kamu dapat mengurangkan kadar apa kita panggil itu, kadar pencemaran di dunia ini. Jadi, gunakan barang-barang recycle itu dengan sebaiknya. Jadi sampai sini sahaja topik perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup rancangan ini, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Oke, mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, hari ini kami mengucap syukur, terima kasih atas segala pimpinan yang telah Engkau berikan. Begitu juga pelajaran yang kami telah pelajari, yaitu pengurusan masa. Biarlah topik ini dapat kami gunakan dan aplikasikan karena masa begitu penting, dan juga kami tahu bahwa Engkau akan datang segera. Jadi biarlah kami memohon berkat kelimpahan darimu untuk membolehkan kami membahagikan masa kami dengan begitu baik Tuhan. Semua ini kami serahkan dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Jadi sampai sini sahaja rancangan kami pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Joy